up and if you gas me a little bit harder, a bit harder, yo. I'm a rider, provider, bring the heat, yeah, I'm up in the fire. I'm a link, keeps going up wider, so my job is. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman. Kaum muslimin, tentang Dajjal ini, pada dirinya bersatu kekuatan setan dan kekuatan manusia. Pada dirinya berkumpul segala makar dan kejahatan setan-setan bangsa jin dan setan-setan bangsa manusia. Pada dirinya berkumpul semua kekuatan sihir yang ada. Apabila sihir-sihir manusia pada hari-hari ini sudah cukup membuat kita terkagum-kagum, maka seluruh ahli sihir yang bermunculan secara tiba-tiba dalam jumlah yang banyak di berbagai negara saat ini, seluruhnya nanti akan menjadi kacung-kacung Dajjal, akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal. Nabi Muhammad berkata, yang paling aku khawatirkan dan yang paling dikhawatirkan oleh seluruh para nabi dan rasul adalah Dajjal keluar. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah bersabda, kalau seandainya dikumpulkan semua fitnah-fitnah yang ada di muka bumi yang pernah terjadi kepada umat manusia, disatukan semua, lalu Dajjal keluar dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal, diadu mana yang lebih besar, mana yang lebih berat, mana yang lebih berbahaya, la ghalabaha, pasti fitnah yang dibawa oleh Dajjal akan mengalahkan semua fitnah-fitnah yang sudah disatukan yang ada di muka bumi sejak ada diciptakan sampai hari kiamat. Makanya kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih mengerikan, yang lebih hebat, yang lebih besar melebihi fitnahnya Dajjal. Siapa sebenarnya Dajjal ini? Kenapa begini dikhawatirkan dengan seluruh nabi dan rasul? 124.000 nabi dan rasul Allah utus. Seluruh nabi itu memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahayanya Dajjal. Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, ketika Umar berniat ingin membunuh seorang lelaki yang bernama Ibnu Sayyad. Laki-laki ini tidak pernah mau berteman dengan salah seorang sahabat Nabi pun, dan tidak pernah mau mendekat dengan Nabi Muhammad. Ibnu Sayyad ini fisiknya, ciri-ciri pada dirinya hampir mirip dengan Dajjal. Rambutnya, kulitnya, tingginya, pokoknya posturnya. Satu lagi, laki-laki ini tidak bisa ditangkap. Kenapa? Dia memiliki kecepatan yang tidak ada manusia manapun punya. Dia bisa melesat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Ibnu Sayyad ini oleh seluruh sahabat dianggap sebagai manusia misterius, sebab tidak ada satupun yang bisa berbicara dengannya. Dia hanya memata-matai dari jarak-jarak agak jauh, mengintai-intai ke arah para sahabat, ke arah Nabi. Suatu ketika dia sedang ada di kebun kurma. Nabi dan Umar bin Khattab sedang berbincang-bincang, jaraknya dekat dengan kebun kurma. Nabi SAW melihat kepada Ibnu Sayyad, Umar juga melihat. Umar langsung menghunus pedangnya. Lalu dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya. Kata Rasulullah, mau ngapain? Saya mau bunuh Dajjal ini. Kata Rasulullah, hai Umar, kalau dia Dajjal, kamu tidak akan sanggup mengalahkannya. Dia bukan lawanmu. Dan kalau dia bukan Dajjal, tidak ada gunanya bagimu membunuh orang tanpa alasan. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, seandainya Dajjal itu nanti muncul, saya masih hidup, saya yang akan melawan Dajjal, saya yang akan menghadapi Dajjal. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal ini memiliki kekuatan fisik yang tidak normal, dan dia juga memiliki kesaktian di mana setan-setan punya Dajjal memiliki. Bahkan seluruh setan satu muka bumi akan tunduk dan takluk kepada Dajjal, saking hebatnya kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Dan Rasulullah diberi oleh Allah mukjizat yang sempurna. Maka Nabi yakin, seandainya saya hidup, Dajjal muncul, saya yang akan menghadapi Dajjal, melindungi kalian. Bapak Ibu tahu kan, Rasulullah itu memiliki kekuatan 10 kekuatan para sahabat.
sahabat itu memiliki kekuatan 10 kekuatan orang-orang kafir. Demikian dalam Al-Quran, demikian pada kenyataannya. Kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah bukan hanya kekuatan fisik yang sempurna, tetapi Rasulullah diberi oleh Allah kekuatan mukjizat yang bulan pun dibelahnya. Tetapi kata Rasul, kalau nanti Dajjal muncul dan saya sudah tidak ada, maka kalian wajib melindungi diri masing-masing daripada Dajjal. Dajjal Rasulullah haramkan umatnya, jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal. Seandainya nanti Dajjal sudah muncul dan dia masuk ke dalam kota kalian, sembunyilah dari Dajjal, larilah dari Dajjal. Nanti kata Rasul, akan ada seorang lelaki ketika Dajjal masuk ke kotanya, laki-laki itu merasa yakin imannya sudah kuat. Tidak mungkin imannya bisa dimurtadkan oleh Dajjal, tidak mungkin dia akan kafir oleh Dajjal. Maka dengan sengaja dia keluar dari persembunyiannya dan dia berjumpa melihat Dajjal. Ketika itu menyaksikan kekuatan Dajjal, fitnah Dajjal, dia langsung kafir kepada Allah. Dia sujud menyembah Dajjal. Saat Dajjal sudah meninggalkan kotanya, laki-laki ini tetap dia kafir kepada Allah sampai dia mati. Di hadis yang lain Nabi berkata, orang-orang yang beriman kepada Dajjal, mengangkat Dajjal sebagai Tuhan, mereka ini kelak tidak akan pernah kembali ke dalam Islam, tidak akan pernah taubat, mereka mati seluruhnya dalam keadaan kafir. Ketahuilah wahai bapak ibu yang kami muliakan, kenapa Nabi dan Rasul-Rasul seluruhnya sangat cemas dengan Dajjal? Karena Dajjal mampu melakukan atraksi-atraksi, demonstrasi-demonstrasi di mana tidak ada manusia dan teknologi apapun yang bisa buat. Dajjal mampu melakukannya. Dajjal bisa melakukannya. Alam dirubah oleh Dajjal. Langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, Dajjal robah dengan kekuatannya. Dan Dajjal mengumumkan dia adalah Tuhan yang selama ini disembah oleh manusia. Rasulullah bersabda, 2/3 jumlah manusia nanti akan sujud menyembah Dajjal. 2/3 jumlah manusia di muka bumi akan sujud menyembah Dajjal. Dan dari umatnya, Nabi berkata, akan banyak juga yang ikut menyembah Dajjal. Siapakah umat-umat Nabi akan menyembah Dajjal? Nabi menyatakan, 1, seluruh orang-orang munafik. Karena dalam riwayat yang kuat dari Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menemukan suatu zaman di mana orang-orang mudah berubah, pagi kelihatan masih beriman, ternyata sorenya sudah kafir. Sorenya orang itu masih beriman, besok paginya sudah kafir. Siapa yang menyaksikan di antara kalian ada fitnah yang menyebabkan manusia begitu cepat berubah, maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah saat itu umatku karena ujian akan terbelah menjadi 2. Satu belahan umatku menjadi mukmin sebenar-benarnya mukmin, tidak ada dalam dada mereka atau tidak ada pada kelompok mereka kekal kemunafikan. Satu kelompok lagi kata Rasulullah, kelompok munafik yang tidak ada keimanan. Munafik. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.